kita percaya dia adalah anak Allah. Kalau dia anak Allah, Alkitab berkata begini, barang siapa mengatakan Yesus anak Allah, Allah ada di dalam dia, dia ada di dalam Allah. Pertanyaannya begini, saya yakin semua di ruangan ini adalah orang-orang yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Setuju? Setuju nggak bahwa Yesus itu anak Allah? Setuju. Kalau dia anak Allah, dan kita diminta tadi untuk menghitung cara hidup kita sebenarnya menjadi bijaksana dengan hidup ini, saya mau beritahu begini Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Kalau kita tahu kita percaya dia anak Allah, bagian lain menjadi penting dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan dia wajib, halo, amin, dia raja, setuju? Dia raja di atas segala raja yang mau tinggalkan semuanya untuk menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, lebih rendah dari manusia, untuk mati dan menebus saudara dan saya, dan kita menjadi milik kepunyaannya. Roma 8 ayat 29 juga menjelaskan kita dari semula kita sudah dipilih untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, dan Yesus menjadi yang sulung kita adik-adiknya. Amin. Halo? Coba bilang sampai kiri kanan, kau itu saudara Yesus. Saudara Yesus. Betul? Pertanyaan ini, coba lihat dulu, lihat Yesus di situ dia. Rockman. Rubah. Rock woman. Yes, I am. Itu sudah. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali suka menjadi orang percaya, suka cita, penyembahan, nyanyi, luar biasa, nikmati, berkat Tuhan nikmati. Tadi diingatkan kita suka cari yang nakal, tapi kita punya cara hidup terserah. Padahal ayat tadi baru kita baca bilang apa? Wah, apa? Wajib. Jangan pura-pura dengar lah. Apa tadi yang itu bilang? Wajib. Wajib. Coba kasih samping kanan. Jangan pura-pura tidak tahu itu kata wajib. Wajib. Kalau wajib harus tidak? Harus. Terus tanya samping, kenapa kok sembarangan? Katanya wajib. Saya nggak banyak panjang mau bicara firman karena gembala saudara kalau belajar ajar saudara dengan kebenaran dan firman luar biasa. Saya dapat banyak dari gembala saudara, teman lama dari SD. Harus jangan tambah-tambah. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik ya. Sebenarnya ketika kita bicara bahwa kita sudah di dalam Kristus, seharusnya yang kelihatan bagi semua orang di sekitar kita, Yesus di situ. Yang nampak dari gaya hidup kita, Kristus di sana. Makanya Yohanes bilang ini di dalam pembacaan tadi, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan Kristus hidup. Kalau Kristus hidup sekarang dia hidup, dia sudah bangkit dari kematian. Telah hidup itu waktu kapan? 3,5 tahun dia praktekkan kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini. Pertanyaannya, 3,5 tahun dia buat apa? Baca itu di Injil, makanya bilang sampai kau jangan malas baca kita. Kasih tahu, jangan malas baca firman. Supaya tahu apa itu yang Yesus buat. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, betul? Terus kita mau hidup seperti Yesus kayak gimana? Kayak yang mana? Coba lihat mulai dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, kita akan tahu oh dia itu seperti apa, dia bagaimana, gaya hidupnya, dia lakukan apa dari hari ke hari, apa yang menjadi aktivitas dia, kita akan tahu itu. Dan bilang sampai kalau sudah tahu, praktek saja, kasih tahu.
Haleluya. Amin. Amin. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, padahal istri sendiri kita terkasih. Kenapa kalau bicara ini dong ingat pula. Frans kok bawa istri kok, jadi kau mesti beres. Bapak Ibu, memang sebenarnya kehidupan kekristenan kita seringkali berpikir dengan kita punya aktivitas kegiatan ibadah, kesibukan kita dalam pelayanan, itulah kekristenan kita. Padahal kekristenan sesungguhnya adalah gaya hidup keseharian di rumah yang dilihat oleh istrimu, dilihat oleh suamimu, dilihat oleh anak-anakmu, dilihat oleh tetangga kiri kananmu. Seperti apa kau punya gaya hidup? Anak Tuhan katanya bilang, tapi mulut malah maki. Itu gaya Ambon pas kamu. Raja juga. Dia nanti malam baru dia manis kan. Puji Tuhan. Kita mau belajar untuk terus berubah menjadikan Yesus gambar kita yang menjadi model sesungguhnya bagi kita. Sehingga kita makin hari makin serupa dengan Dia. Saya mau berkata begini, keserupaan yang Kristus itu mutlak. Tidak ada tawar-menawar dan tidak ada lagi bilang begini, itu bisa kan? Kasih tahu samping kiri, kok bisa? Bisa. Pasti bisa. Kenapa bisa? Dia sudah di dalam kau. Betul? Percaya bahwa dia sudah di dalam kita? Yang betul. Edo waktu kau naik motor terus PT-PT serempet kau di jalan Ratu Langit, kau hampir jatuh masuk di got besar di Ratu Langit tuh. Kau turun dari motor, kau bilang apa? Itu yang ketawa-ketawa pengalaman. Iya. Tapi ada di sini yang dari tadi saya sudah perhatikan, dia cuma tangan dia saya gini. Dia tidak ada senyum, tidak ada ketawa. Kenapa? Tertuduh berat. Karena dia pelaku dan bertobat hari ini dengan firman. Ya? Kita mau hidup bijaksana, setuju? Hidup bijaksana seperti apa? Seperti Kristus. Ukurannya Kristus, standarnya Kristus, bukan yang lain. Bukan Bang Jo, bukan Vicky Dakos. Apa Vicky Dakos? Ada tablik di sorga. Bang Jo yang bilang, soalnya dia punya kabin di besar. Saya belum tahu dia turun naik belum naik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan lama-lama dengan apa yang saya mau sampaikan bagi kita. Mari kita ambil kembali nilai sesungguhnya kekristenan kita, bahwa wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Ayat terakhir, Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Sudah temukan Filipi 2 ayat yang kelima? Mari sama-sama baca dengan suara yang paling keras yang kau miliki, untuk semua kita dengar baik-baik dan kita bicara dengan tegas. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan yang selalu ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, tapi dia kita harus kasih tahu buat kita ini. Hidup dalam kebersamaan kita, hidup seperti Kristus berpikir, seperti Kristus punya perasaan. Pertanyaan, pikiran Kristus itu didominasi dengan apa? Perasaannya apa yang menjadi perasaan dia? Saya terlalu yakin kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara akan lihat itu bukti dalam pikiran dan perasaannya tersirat dia itu penuh dengan kasih saja. Karena memang dia kasih. Amin.
Dia memang kasih. Kita bicara tentang menghadirkan surga di bumi ketika kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan bicara tentang kerajaan surga yang muluk-muluk yang indah. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya dari Filipi pasal 2 itu. Dia harus menderita dulu. Tadi sudah disampaikan oleh kepala saudara. Dalam pikiran Kristus memang tidak tertulis dalam Filipi pasal 2 itu. Tapi ada yang jelas sekali dikatakan di sana. Kita bisa lihat bahwa dia siap dikorbankan dan menjadi korban. Halo? Coba tanya sama yang kira khusus siap menjadi korban. Sudah lama jadi korban. Atau ibu langsung kayak gini, ayo Pak Pendeta tertaruh, saya sudah lama jadi korban. Kau tepuk sambil kenara dan sudah akan beres. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kasih. Dalam ayat itu jelas. Kerendahan hati. Sebenarnya ternyata ini menjadi bagian dari karakter Kristus yang sesungguhnya. Karakter raja, dia memang memerintah, dia berkuasa. Tapi jangan suka yang namanya memerintah dan berkuasa. Padahal untuk yang sesungguhnya kau tidak guna. Kasih saja kau sudah. Di bagian lain kita bilangnya di kau bicara kau mengasihi Allah, tapi kau membenci saudaramu, kau pendusta. Coba setelah samping dengan kayaknya kita selama ini berdusta terus ya. Ini muka-muka pendusta sekali. Puji Tuhan. Tapi yang pasti luar biasa Tuhan buat kita untuk terus menjadi serupa dengan Dia. Karena Dia sudah ada dalam hidup kita. Dia ada di dalam saudara dan saya. Dan Dia yang harus berkarya lebih jauh untuk menguasai dan mengendalikan pola berpikir kita dan perasaan kita dengan kasih Kristus yang terus bertambah-tambah. Sampai hari ini, jujur, doa pribadi saya selalu minta Tuhan, tambahkan terus kasih-Mu dalam hidupku. Oh, proses dengan istri, dengan anak-anak, itu tiap hari kita akan hadapi. Pertanyaannya, tetap mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat Tuhan. Dia rela tinggalkan kesetaraan itu. Dia tinggalkan semua yang dia punya, merendahkan diri. Pertanyaannya, bapak-bapak siap merendahkan diri? Cuma 2 orang yang tidak siap. Pria-pria siap merendahkan diri untuk membuktikan kasih kita. Gak usah bicara muluk-muluk dengan orang lain. Yang di sampingmu nomor 1 harus tahu kok betul-betul mengasihi dia. Dia pun cerai-cerai kok terima saja. Ibu paling semangat terus Pak Pendeta. Katawa dulu ini katanya kan kalah. Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara, yang kita harus jalani dalam hidup keseharian kita, biarlah terus pikiran dan perasaan itu dari Kristus Tuhan kita ada selalu dalam hidup kita, karena itu wajib. Amin. Serupa Kristus itu wajib. Kita harus terus akan ke sana untuk mewarnai dunia ini dengan Kristus di mana-mana. Kau tinggal di jalan apa? Di jalan itu harus orang lihat ada Kristus di sana. Kau lagi naik angkot, orang di dalam angkot harus melihat orang datang gereja lihat dia, luar biasa. Hatinya selihatnya muka saja. Itu luar biasa. Waktu dia pergi pindah kota, orang bilang gini, kenapa dia pergi ya? Saya bilang ada dia luar biasa. Baru dia senyumnya ya, kita kayak rasa dia itu enak sekali. Sudah dapat orang-orang gitu. Jangan sampai waktu kotoran datang dia suka pendiam.
dia. Oh, jadi troublemaker di situ. Kehadiran Kristus selalu dirindukan semua orang. Amin. Kemana Yesus pergi orang mengadukan orang cari. Tapi jangan lupa di antara orang itu ada yang bilang salibkan dia. Halo. Kau kasih tahu saya dan kau pun kelakuan supaya menyalibkan Yesus sudah kita tahu. Ih, disuruh kasih tahu. Dan kau pun kelakuan lagi bikin kau mesti salib Yesus lagi. Tapi hidup kita terus makin serupa dengan Kristus. Sehingga yang dibilang surga hadir, istri bilang memang luar biasa. Pulang dari itu raja tuh, Pak Pendeta saya datang ketemu 1 bulan, kemudian dia bilang, memang 1 bulan saya rasa surga terus. Suami bilang, Pak Pendeta terima kasih itu tuh raja dulu itu 8, 9, 10 itu. Saya nggak ada lawan. Ibu-ibu donatan, sekarang saya aman Pak Pendeta. Dia aman karena apa nih? Dia bilang saya bangga punya istri karena saya lihat surga ada di dia. Harusnya semua orang nikmati itu. Dan sampai anak-anak kita lebih suka ada di luar rumah, ada tinggal di taman-taman, bergaul di sana daripada mau suka tinggal di dalam rumah. Kenapa? Ya, papa mama bikin neraka dalam rumah. Ya. Tapi kita mau berubah. Kita mau ambil tanggung jawab kita bahwa wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena hanya dengan cara hidup seperti itu surga nyata di bumi. Hanya kita hidup dengan pikiran, pola berpikir dan perasaan yang kita miliki adalah seperti pikiran Kristus dan perasaan Kristus, surga jadi di rumah. Surga ada di bisnismu. Surga ada di tempat kerja. Orang lain akan merasakan luar biasa. Memang dengan dia beta lebih suka lagi. Jangan kasih keluar dia. Dia memang betul hadirnya surga. Kenapa? Karena masing-masing kita hidup sama seperti Kristus.